Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Imam al-Muhaddithin. Artinya, dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niat, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan kehidupan yang layak di dunia ataupun karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu bertujuan atau mendapatkan nilai dengan apa yang ia niatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Abdullah Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fis subuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fih ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasad mudghah idza saluhat saluha jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Arti dari hadis ini adalah dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yang samar-samar, yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap perkara syubhat itu, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perbuatan syubhat itu, maka dia akan terjumus dalam perkara yang diharamkan, sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pun akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang diharamkan. Ketahuilah bahwa di dalam diri ini terdapat suatu daging, terdapat segumpal daging yang apabila dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan apabila dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah daging itu ialah hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik
asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Arti dari hadis ini yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Arti dari hadis ini adalah dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang atau kaum-kaum sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath at-thayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihil mufariqu lil jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Arti dari hadis ini ialah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, kecuali dengan 3 sebab. Yang pertama, duda atau janda, orang yang telah atau pernah menikah yang berzina. Yang kedua, membunuh orang lain dengan sengaja. Dan yang ketiga, meninggalkan agamanya dan berpisah dari jamaahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifuhu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Arti dari hadis ini adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Nabi akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghargai, menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan Nabi dan hari akhir, hendaklah ia menghargai, memuliakan tamunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in fa idza qataltum fa ahsinul qatlah wa idza dhabhtum fa ahsinu dhabhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Rawahu Muslim. Arti dari hadis ini adalah dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik atau ihsan atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka berlakulah baik dalam hal tersebut. Jika kalian menyembelih, maka berlaku baiklah dalam hal itu. Hendaklah kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an a'adkhulul jannah qala na'am. Rawahu Muslim. Wa ma'na harramtul haram ijtanabtuhu wa ahlaltul halal fa'altuhu mu'taqidan hillah. Arti dari hadis ini adalah dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma, seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, bagaimana pendapatmu jika saya melaksanakan salat yang wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan saya tidak menambah sedikit pun, apakah saya akan masuk syurga? Nabi Muhammad SAW bersabda, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Malik al-Harith bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Arti dari hadis ini adalah dari Abu Malik al-Harith bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci adalah sebagian dari iman. Alhamdulillah dapat memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah dapat memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, kesabaran adalah cahaya, dan Al-Quran dapat menjadi saksi yang meringankanmu atau yang memberatkanmu. Semua manusia berangkat menjual dirinya. Ada yang membebaskan dirinya dari kehinaan dan azab, dan ada juga yang menghancurkan dirinya. Hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yawmin tad'u fihi syamsu ta'dilu baina ithnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw turfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibah sadaqah wa bi kulli khatwatin tamshiha ila shalah sadaqah wa tumitul adza 'anit tariq sadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Arti dari hadis ini adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anggota tubuh manusia dapat melakukan sedekah. Setiap hari di mana matahari terbit, lalu engkau berlaku adil terhadap dua orang yang bertikai adalah sedekah. Engkau menolong seseorang yang berkendaraan, lalu engkau bantu dia untuk naik kendaraannya atau mengangkatkan barangnya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah ketika engkau berjalan menuju sholat adalah sedekah. Dan menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.